Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Darmalina Srihandayani, Stambuk L13118309. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kami, yaitu tugas kewirausahaan dan pengganti MIT. Di sini tugas kelompok saya yang berjudul Business Plan Pengelolaan Hutan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan, yaitu bisnis yang kami ambil dari kewirausahaan ini yaitu kerajinan tas pintar berkawan lingkungan. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 5. Yang pertama Elma Tarina, yang kedua Indah Irwan, selanjutnya Jepri Anjasmara Selaban, Putri Darmalina Srihandayani, Rian Ade Tirta. Selanjutnya ini dia profil perusahaan kami, yang nama perusahaannya itu Tepi Beli Rimba, bidang usaha manufaktur, bidang usaha produk atau jasa, tote bag atau tas pintar berkawan lingkungan. Alamat perusahaannya itu Jalan Trans Sulawesi, Palu, Sulawesi Tengah. Nomor teleponnya 0822 9312 9510. Bentuk badan hukum, itu proses pembentuknya itu kelompok usaha bersama. Registrasi usaha belum terregistrasi, izin pemungutan belum ada. Usaha yang kami beri nama Tepi Beli Rimba ini berdiri pada tanggal 18 November 2020. Yang selanjutnya ringkasan eksekutif. Tepi Beli Rimba atau tas pintar berkawan lingkungan adalah tote bag ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Untuk mengurangi penggunaan kantong plastik yang berlebih yang beredar di masyarakat. Tote bag ini jika berkembang akan mampu bersaing dengan tote bag lain karena mempunyai ciri tersendiri dan diharapkan mampu menarik konsumen untuk membelinya. Untuk visi dan misi dalam usaha kami, yang pertama itu visinya mencintai bumi dan mencintai produk anak bangsa. Yang kedua itu misinya terbagi menjadi beberapa, yaitu mengurangi belanja dengan kantong plastik, memulai menggunakan tas atau tote bag, meningkatkan dan mempertahankan kreativitas kaum muda, menciptakan lapangan usaha baru, menciptakan pola pikir baru akan kewirausahaan. Untuk penjelasan produk, Tepi Beli adalah tas fungsional yang berbentuk kotak dengan pegangan berupa tali melengkung yang dapat dijinjing ataupun digantung di pundak. Ukuran tote bag sendiri rata-rata berkisar antara 30 x 30 cm ataupun lebih. Sedangkan bahannya biasanya menggunakan bahan rotan sintesis. Tepi Beli juga akan membuat inovasi. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan jenis baru dari tote bag yang dapat menambahkan fungsinya ataupun memaksimalkan penampilannya. Seperti contohnya, konsumen dapat memesan tulisan atau gambar secara kostum atau sesuai dengan keinginan customer-nya. Segmentasi pasar terbagi menjadi dua, yaitu segmentasi pasar berdasarkan geografi dan berdasarkan demografi. Untuk berdasarkan geografi, produk Tepi Beli dipasarkan secara online melalui media sosial yang dapat menjangkau seluruh Indonesia. Sedangkan berdasarkan demografi, produk ini memiliki tote bag untuk semua kalangan di Indonesia. Perspektif masa depan. Pesaing dari produk ini adalah produk tote bag yang dengan bentuk yang sama tetapi berbeda model dan berbeda kreasi sesuai ide si pembuat. Namun kami memiliki pasar yang jelas, yaitu mahasiswa masyarakat sekitar dengan promosi yang kami berikan melalui media sosial. Analisis produk. Bahan pembuat produk yaitu bahan baku rotan, kain kanvas motif, bahan penolong atau benang, furin, dan tali rajut. Proses pembuatannya itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu tentukanlah ukuran tote bag bagi rotan yang ingin dibuat. Setelah itu tentukan ukurannya. Kita bisa langsung mengukur dan memberi tanda dengan menggunakan pensil atau kapur pada rotan yang telah disiapkan. Ukuran tote bag terdiri sendiri
Antara lain yang ukuran kecil itu 30 x 35 cm, tote bag rotan sedang 35 x 40 dan tote bag besar 60 x 50 cm. Kemudian mengayam rotan menggunakan acuan bentuk cetakan dari kayu. Anyaman yang sudah jadi diamplas kemudian dilap untuk menghilangkan debu-debu halus. Kemudian diberi warna atau dipemlitur sesuai pesanan. Anyaman dijemur di bawah terik matahari selama 1-3 hari. Kemudian anyaman diberi material tambahan seperti aksesoris pelan. Dan bisa dilihat ini dia hasil dari usaha kami. Bisa dilihat masih banyak motif lain lagi yang akan kami kembangkan. Mungkin ini hanya sebagian dari contohnya. Untuk strategi pemasaran produk ini, yang pertama itu kami membangun brand image, membangun kerjasama pemasaran dengan toko yang berada di sekitar kami. Yang kedua itu kami mengadakan kegiatan promosi yang akan dilakukan untuk menguatkan branding image dan pemasaran produk, diantaranya mengikuti pameran UKM di berbagai kota dan event untuk produk kerajinan baik lokal, regional, dan nasional. Optimalisasi website dan media sosial, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain yang mendukung tujuan promosi. Optimalisasi teknologi toko online marketplace, yaitu Bukalapak, OLX, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Untuk permodalannya itu terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Untuk modal sendiri itu modal badan usaha atau modal internal. Modal untuk membuat usaha anyaman tas berasal dari berbagai pihak. Kami memiliki tabungan di bank sebesar 10 juta. Rencananya kami akan memakai tabungan kami untuk membuka usaha ini. Keluarga juga bisa memberi bantuan kepada kami sebesar 3.500.000. Yang kedua itu modal asing atau modal eksternal. Dalam pengajuan proposal ini saya berharap dapat menambah modal saya untuk berwirausaha. Kemudian di sini ada RAP atau rancangan anggaran biaya. Yang pertama itu Aktiva Lancar. Jinjingan tas seharga 2 juta. Bambu seharga 500.000 dan rotan seharga 500.000. Aktiva tetap atau gedung 15 juta. Untuk tanah 20 bata, satu batanya 20 juta. Alat produksi, pisau 20 buah 150.000, amplas 52 100.000, jarum 50.000, gunting 50.000, parang 3 buah 90.000. Kendaraan mobil box 55 juta. Biaya industri, biaya pemasarannya itu 4 juta. Biaya promosi 4.800.000. Biaya penyusunannya itu 1 juta. Biaya usaha jasa, gaji dan upah terbagi menjadi dua, yaitu tenaga ahli 6 karyawan 9 juta, tenaga biasa 4 karyawan 4 juta. Biaya gudang itu 700.000, biaya angkut 2 juta, biaya lain-lain itu 2 juta. Jumlahnya 135.790.000. Total anggarannya 135.790.000. Untuk kas yang masuk saat ini yaitu 13.800.000. Jumlah anggaran yang dibutuhkan masih sekisar 121.990.000. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada usaha kami kali ini. Apabila ada yang ingin investasi, dipersilakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.